Di balik pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih menjadi misteri, hingga kini Farah Tabas pun masih terus berjuang untuk mencari kebenaran demi terungkapnya kasus ini. Tak hanya itu, keadilan untuk Saka Tatal dan para terpidana yang sudah dihukum seumur hidup dalam kasus ini pun juga diperjuangkan oleh Farah Tabas. Mengingat adanya kejanggalan dari Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, saat menangani kasus ini di tahun 2016 silam. Benarkah dalam kasus ini Farah Tabas tidak ingin memenjarakan Ibtu Rudiana, namun hanya meminta ayah almarhum Eki itu memberikan kesaksian yang sebenarnya dan bukan rekayasa, seperti yang diungkap oleh beberapa saksi yang kembali bersuara, di mana BAP kala itu mereka bohong karena adanya paksaan dari oknum di kepolisian. Seperti apa pula permintaan Farah Tabas dalam kasus ini untuk dibentuk tim khusus pencari fakta, karena dalam perkara ini pun akan ada pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, seperti apa juga kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang berharap agar hasil pemeriksaan Rudiana bisa dilakukan lebih transparan supaya tidak ada isu-isu liar yang terjadi di mana sampai saat ini pun belum adanya transparansi. Dan bagaimana pula Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa sangatlah wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan dalam kasus Vina justru kini menyebutkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang rencananya akan digelar pada 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Farah Tabas sedia terus mencari kebenaran demi memperjuangkan keadilan untuk Saka dengan melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota karena adanya kejanggalan dari peran Ibtu Rudiana saat pengungkapan kasus Vina di tahun 2016 silam tersebut. Ya, Farah Tabas sebagai kuasa hukum Saka Tatal pun juga mengaku bahwa ia melihat ada kejanggalan dari sosok Ibtu Rudiana yang sempat turut campur menangani kasus pembunuhan Vina dan sang anak Eki di tahun 2016 silam. Dalam keterangannya, Farah Tabas pun juga menjelaskan secara terperinci kejanggalan yang dilakukan Ibtu Rudiana dalam laporan yang dibuatnya di tahun 2016 lalu itu. Bahkan, tak hanya Ibtu Rudiana, Farah Tabas pun juga akan melaporkan beberapa pihak, termasuk Ketua RT yang kala itu anaknya tidak tersangkut di dalam kasus Vina Cirebon ini. Padahal saat itu bersama dengan para saksi dan juga terdakwa. Lantas benarkah langkah ini pun dilakukan Farah Tabas karena kesaksian BAP para terpidana memberatkan Saka Tatal? Hari ini kami setelah mengumpulkan data, kami temukan bahwa ada sesuatu yang kita anggap satu kejahatan juga ketika Rudiana membuat satu laporan ya pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 18.30 ketika dia sudah menangkap orang-orang tersebut, kemudian menyebutkan 11 nama serta sudah mendatangi ke 11 alamat, dan ternyata ada nama Andika, kemudian Andi dan Dani yang sekarang masih dan Egi. Tapi mereka semua sekarang dinyatakan fiktif ya. Oleh karena itu
yang kita laporkan membuat laporan palsu itu karena pelapor atau polisi pertama sebelum dilakukannya otopsi dia sudah menyimpulkan bahwa ada luka tusukan atau sabetan benda tajam. Sementara yang kami ketahui itu bertentangan atau berbeda dengan hasil otopsi maupun visum awal. Nah, sehingga inilah yang kita melihat kaitan dari dicabutnya laporan BAP, Liga Akbar dan beberapa orang lainnya yang menyatakan bahwa mereka diarahkan untuk membuat BAP yang memberatkan. Nah, termasuk nanti akan kita laporkan semua, termasuk ketua RT yang anaknya selamat, kemudian dia membantah kesaksian bahwa mereka itu ada di situ, dan mereka akan mempelajari laporan kita ini dengan syarat awal yang dulu dia minta BAP, kita sudah menyerahkan seluruh BAP, tapi sempat mengatakan minta BAP Saka Tatal. Saya bilang loh, ini nggak ada kaitannya BAP Saka Tatal. Berkas Saka Tatal itu berbeda dengan berkas yang 5, tapi 5 berkas ini rentetannya kaitannya dengan kesaksian maupun keterangan yang memberatkan Saka Tatal. Nah, oleh karena itu kita membuat laporan agar Polres Cirebon, Polda Jabar maupun Mabes Polri dapat menyidik perkara ini gitu. Dan ini sudah terang benderang bahwa adanya intimidasi kekerasan, kemudian adanya campur tangan yang kita anggap tidak profesional, yang mana ini sangat memberatkan klien kami sehingga membuat opini yang sangat merugikan dan membuat baik Saka Tatal dihukum 8 tahun maupun terpidana lain mendekam seumur hidup. Niat kami bukan untuk memenjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya. Itulah pernyataan Farhad yang mengatakan bahwa tujuannya bukan untuk memenjarakan Ibtu Rudiana karena Ibtu Rudiana juga sebagai korban di mana anaknya dibunuh pada tragedi tersebut. Untuk itu, Farhad Abbas pun berharap bahwa dengan laporannya itu, Ibtu Rudiana pun bisa memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon ini. Kalau memang Pak Rudiana memiliki informasi tentang pembunuh anaknya ya tinggal diungkap aja apa terkaitan antara yang namanya Andika, Andi, kemudian Dani maupun Peggy Setiawan, Peggy Peron. Nah, jadi jangan ini menjadi pertanyaan besar gitu. Nah, kalau bahasa saya itu lebih baik orang kan membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Kalau saya sih salah menghukum jadi hukum gitu. Dan menurut saya anehnya sampai saat ini orang-orang yang terlibat yang dikatakan dirugikan baik Rudiana maupun saksi ahli atau saksi kunci dari persoalan ini semua diam gitu. Keluarlah, jelaskan kepada publik bahwa apa yang kalian sampaikan itu adalah kebenaran, bukan satu hal rekayasa yang mengakibatkan orang yang benar yang dihukum, orang yang salah yang bebas. Sebagai seorang ahli hukum, Farhad Abbas pun juga menilai bahwa sosok Ibtu Rudiana diduga melakukan hal yang melebihi kewenangan kala menangani kasus Vina di tahun 2016. Karena pada saat itu, Ibtu Rudiana hanya membantu penyidikan dan bukan memimpin dalam penyidikan kasus Vina Cirebon. Untuk itu, nantinya hal tersebut pun akan menjadi bahan pertimbangan dari pengajuan PK Saka Tatal. Karena Farhad juga menduga ada keterangan palsu dalam kesaksian Ibtu Rudiana. Menurut keterangan saksi-saksi, Pak Rudiana yang mengarahkan. Harusnya Polresta saat itu tidak melibatkan Rudiana dalam. Kalau dia membantu boleh, tapi untuk memimpin penyidikan tidak bisa. Diluruskan kembali untuk bahan untuk PK kami nanti bahwa memang tetap aja intimidasi. Kan kelihatan saksi-saksi mengatakan masa memang persidangannya tertutup. Yang duluan sidang ini kan Saka Tatal, sehingga begitu dia dihukum dianggap semua benar kan. Tapi intinya aja bahwa kita sudah melaporkan Rudiana dan minta supaya mereka diperiksa karena memasukkan keterangan palsu, diantaranya apa
Dia mengatakan bahwa anaknya mati karena tusukan benda tajam. Tidak ada benda tajam, tidak ada penusukan. Kemudian ada yang pemerkosaan, tidak ada pemerkosaan. Mana tes DNA? Tes air mani siapa kalau 9 orang yang tidurin? Mana fotonya? Kan ini tanggal 27 tuh Rudiana ada bikin LP pengeroyokan juga katanya. Hebat kali. Baru di PAP dia baru bikin laporan tanggal 31, tiba-tiba 27 dia udah mengetahui jadi keroyokan. Kan itu kan banyak sekali kebohongan yang terjadi di situ. Oleh karena itu kami dari kantor hukum Farhat Abbas, kantor hukum Krisnamurti dan teman-teman semua di tim Sakatatal akan membuat laporan baik ke Propam Mabes Polri maupun ke Bareskrim Mabes Polri. Farhat Abbas juga meminta jika dalam perkara Vina Cirebon ini bisa dibuat tim khusus pencari fakta seperti yang diminta oleh Hotman Paris. Tentu saja keyakinan Farhat Abbas mengapa harus dibentuk tim pencari fakta juga beralasan karena dalam perkara Vina Cirebon ini ada pelanggaran HAM hingga Farhat pun mengaku sudah mendapat surat rekomendasi dari Komnas HAM. Namun jika memang laporan yang diajukan Farhat Abbas ini pun pada akhirnya ditolak oleh polisi, Farhat Abbas pun menduga bahwa adanya dugaan sosok yang sengaja menghalangi kinerja dari Komnas HAM itu sendiri. Jika polisi menolak laporan kami tentang pengaduan terhadap Rudiana, berarti pihak polisi atau oknum polisi itu menghalang-halangi dan tidak menunjang kinerja daripada Komisi Hak Asasi Manusia. Kemudian kita minta supaya perkara ini bisa dibuat tim khusus gitu. Kalau tidak bisa membuat tim pencari fakta. Memang kita mengungkap ada beberapa yang minta tim pencari fakta dibentuk oleh Presiden dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya polisi adalah merupakan tim pencari fakta juga gitu. Tapi menurut saya untuk perkara ini udah kasat di depan mata bahwa memang ada terjadinya pelanggaran HAM. Ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Harapan kami adalah segera dibuat titik terang dan proses harus terbuka lah. Gitu. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Lantas, seperti apakah kuasa hukum keluarga Vina yang berharap jika hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana bisa lebih transparan agar tidak terjadinya isu-isu liar yang terjadi, di mana sampai saat ini pun belum ada transparansi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sisi lain, kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, mempunyai harapan dalam kasus Vina ini bahwa hasil proses pemeriksaan Ibtu Rudiana bisa lebih transparan. Di mana hal itu dilakukan lantaran belakangan ini muncul berbagai asumsi bak bola liar dari masyarakat. Karena sejak awal kasus Vina ini kembali mencuat, masyarakat pun mempertanyakan mengapa Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan statement apa-apa. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2016 silam itu? Dan mengapa ayah Eki yang notabene adalah keluarga korban justru malah menutup akses? Oh iya, justru kenapa akhirnya sekarang muncul asumsi, berbagai macam asumsi, dan saya bilang seperti bola liar kemana-mana, ya karena sejak awal itu semua masyarakat mempertanyakan kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak mengeluarkan statement apa-apa. Kami justru bertanya, pada tahun 2016 tuh apa sih yang terjadi? Itu kan yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini. Justru dengan beliau menutup akses itu jadi makin bertanya-tanya gitu. Makanya dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian juga membuka secara transparan apa sih hasil pemeriksaan tersebut, sehingga masyarakat juga jadi tidak berpikir yang macam-macam kan gitu kan. Apa sih hasilnya, kenapa hasilnya ditutup-tutup? Ya kalau memang itu kewenangan penyidikan ya silahkan, tapi alangkah lebih baiknya secara transparansi dibuka kepada masyarakat. Selain harapan dari kuasa hukum Vina, kuasa hukum Peggy Setiawan juga turut menilai bahwa sosok Ibtu Rudiana adalah kunci utama dalam mengungkap tabir misteri terbongkarnya kasus Vina ini karena mengurai banyaknya kejanggalan pada saat ayah Eki menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon di tahun 2016 lalu. Untuk itu, di dalam perkembangan kasus Vina Cirebon ini, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, dirinya sangatlah setuju jika Ibtu Rudiana menjalani pemeriksaan dari Propam dan harus diperiksa secara serius. Karena dari keterangan ayah Eki inilah pastinya kasus Vina bisa terungkap dan menjadi terang benderang. Tapi yang jelas, kalau saya memang dari awal saya mendukung sekali harus diperiksa. Sebab saya bilang, biar kita tahu terang benderang, semuanya terang benderang. Memang itu harus terbuka. Harus benar-benar si Rudiana. Ada apa? Saya menyampaikan, ini benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar. Ini bukan hanya sebatas terhadap klien saya aja. Karena dia ini merupakan anggota kepolisian, maka pihak kepolisianlah dalam hal ini Propam melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Ada apa, kenapa, dan mengapa? Baguslah, karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya dengan situasi sekarang ini ya, dengan saksi-saksi yang bermunculan yang pada tidak mengaku yang kesaksian di persidangan. Baguslah, jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah kemudian pastikan nanti ada hasil tuh, pintar-pintar lah, hebat-hebat lah dari Propam, baik dari Mabes Polri ya maupun dari Polda, pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik ya Pak Ibtu Rudiana ya. Nanti kita tunggu. Tapi yang jelas saya apresiasi ya buat Bapak Kapolri, buat Bapak Kadif Propam, Mabes Polri ya, kemudian
Karwasidik yang memeriksa saat ini jadi tim asistensi, saya apresiasi. Itu berarti gerak cepat ya, supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Lalu, seperti apa pula Kamarudin Simanjuntak sebagai ahli hukum menilai bahwa sangatlah wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan, kini justru menyebutkan jika keterangan mereka adalah tidak benar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menurut Kamarudin Simanjuntak sebagai seorang ahli hukum, sangatlah wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam Mabes Polri lantaran dari para terpidana yang 8 tahun lalu memberikan keterangan, kini justru balik menyebut bahwa keterangan tersebut adalah tidak benar. Kalau Ibtu Rudiana wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit dia berbicara. Tapi jika diperlukan, dia akan memberi keterangan kepada Propam. Karena anak dia juga korban. Kemudian Vina juga. Maka oleh sebab itu, kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan. Menurut saya itu wajar diperiksa Propam. Karena semua mengatakan yang ke-8 itu tiba-tiba tidak bersalah. Demikian juga saksi-saksinya itu. Wajar dia diperiksa Propam karena perkataan yang 8 orang ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.